Halo kerabat awamku semua. Kalau kalian melihat video ini adalah video pertama saya di channel ini. Channel ini didirikan berangkat dari keresahan hati saya kepada netizen Indonesia sendiri yang sangat tidak bisa menahan mulutnya atau menahan jari jemarinya untuk melontarkan opini, baik itu secara langsung ataupun di media sosial. Tentunya saya juga paham, negara kita adalah demokrasi. Saya kira bebas berpendapat itu adalah hal yang bagus, tapi untuk rakyat yang juga bagus tentunya. Semoga sedikit banyaknya ini akan merubah cara berpikir kita dalam mengemukakan pendapat di publik. Pernah nggak sih kamu melihat berita heboh yang langsung membuat geger satu kampung? Misalnya kabar bahwa makan sesuatu bisa langsung menyembuhkan penyakit tertentu, atau video yang katanya membuktikan kalau bumi itu sebenarnya datar. Dan yang bikin mengherankan, banyak yang percaya tanpa mengecek lebih jauh. Fenomena ini nggak cuma terjadi sekali dua kali. Kenyataannya, hoaks sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi kenapa ya orang gampang banget percaya hoaks? Apa yang salah? Sebenarnya, percaya atau tidak, hoaks itu nggak pandang bulu. Orang pintar, awam, tua, muda, semuanya bisa terjebak. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita seringkali tidak berpikir dua kali sebelum percaya pada sesuatu? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenapa orang awam mudah percaya hoaks, apa penyebab psikologis di baliknya, dan yang paling penting, bagaimana cara kita bisa lebih bijak menyaring informasi. Poin pertama yang perlu kita bahas adalah ada sesuatu dalam otak kita yang membuat kita cenderung percaya hoaks. Ini namanya efek psikologis. Contohnya apa? Yuk kita bahas satu persatu. Poin pertama yaitu bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan kita untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya, kalau kita percaya bahwa suatu makanan bisa langsung menyembuhkan sakit, kita akan lebih mudah percaya berita yang mendukung keyakinan itu, meskipun nggak ada buktinya. Kedua, ada efek Dunning-Kruger. Ini adalah kondisi di mana orang yang tahu sedikit tentang suatu hal merasa dirinya lebih tahu daripada orang lain. Jadi, semakin minim pengetahuan, semakin besar rasa percaya diri mereka untuk menyebarkan hoaks. Yang ketiga, ada FOMO. Kalau yang belum tahu FOMO, panjangannya adalah Fear of Missing Out. Takut ketinggalan informasi adalah salah satu alasan kenapa banyak orang langsung share tanpa berpikir panjang. Karena mereka nggak mau merasa jadi yang terakhir tahu. Peran media dalam penyebaran hoaks. Di era digital seperti sekarang, berita dan informasi tersebar begitu cepat. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Contohnya, banyak media atau akun di media sosial menggunakan judul sensasional untuk menarik perhatian. Misalnya, awas, makanan ini bisa membuat kamu sakit parah dalam 5 menit. Padahal kalau kamu baca isi artikelnya, informasi belum tentu benar atau cuma opini pribadi. Yang lebih parah, hoaks seringkali dimainkan untuk keuntungan tertentu. Entah itu keuntungan politik, ekonomi, atau sekedar ingin viral. Hoaks bukan cuma sekedar berita palsu. Hoaks bisa berdampak besar bahkan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Contohnya, kamu pasti pernah dengar kasus obat herbal yang katanya bisa menyembuhkan COVID-19. Banyak orang yang akhirnya percaya, bahkan sampai rela membeli dengan harga mahal. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang kecewa dan efeknya malah lebih buruk untuk kesehatan mereka. Hoaks juga bisa memecah belah masyarakat. Contoh lain adalah berita-berita politik yang memprovokasi kelompok tertentu. Ini memperlihatkan betapa bahayanya informasi palsu yang disebarkan tanpa berpikir panjang. Sekarang kita sudah tahu kenapa orang awam sering percaya hoaks. Tapi apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak? Berikut beberapa langkah sederhananya. Yang pertama yaitu cek sumber berita. Pastikan informasi berasal dari media yang kredibel, bukan sekedar grup WhatsApp atau akun media sosial anonim. Yang kedua, jangan mudah terpancing judul. Kalau kamu melihat berita dengan judul heboh, coba baca dulu isinya dengan teliti. Yang ketiga, gunakan tools pengecekan fakta. Ada banyak situs seperti Google Fact Check atau Turnback Hoax ID untuk memverifikasi informasi. Yang terakhir adalah latih berpikir kritis. Jangan langsung percaya hanya karena banyak yang membicarakan. Ambil waktu untuk berpikir dan bertanya, apakah ini masuk akal? Dengan langkah-langkah ini, kita bisa jadi lebih bijak dalam menerima informasi. Ingat, kebiasaan kita hari ini menentukan masa depan kita.
Jangan biarkan hoax menguasai pikiran kita. Jadi, setelah kita bahas semua tadi, sekarang kamu sadarkan kalau hoax itu bukan cuma sekedar berita palsu. Ini adalah jebakan yang bisa menipu siapa saja kalau kita nggak hati-hati. Tapi tenang, sekarang kamu sudah tahu cara melawannya. Jangan asal percaya, jangan gampang terpancing, jangan buru-buru share sebelum cek fakta. Nah, percaya sama hoax itu ibarat masuk ke jalan buntu. Makin dalam, makin susah balik. Tapi kalau kita belajar berpikir kritis, kita bisa keluar dari jebakan itu. Dan ingat, jadi awam itu nggak masalah, asal kita mau belajar. Tapi kalau kita sok tahu tanpa dasar, nah itu yang jadi masalah besar. Kalau kamu suka dengan video kita ini, dengan niatkan dalam hati bahwasannya kamu harus jadi pribadi yang lebih baik, silakan like, subscribe channel kita, dan kalau ada teman yang suka percaya hoax, share video ini ke mereka. Siapa tahu bisa menyelamatkan satu orang dari jebakan berita palsu. Saya pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan selalu ingat, jangan jadi korban hoax, jadilah pencari kebenaran.